Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Winda Anwar dengan NIM B.21.06.001 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Arini Purnamasari SST MKes. Baik, materi yang saya akan bawakan pada video kali ini yaitu tentang hormon-hormon reproduksi. Yang pertama yaitu pengertian hormon. Apa itu hormon? Hormon berasal dari bahasa Yunani yang berarti merangsang atau hormon yang berarti menggerakkan. Hormon adalah bahan organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dalam jumlah sedikit yang langsung disekresikan ke dalam darah karena tidak memiliki saluran sendiri. Yang kedua, hormon reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu hormon gonadotropin. Saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Kelenjar hormon gonadotropin yang kemudian akan merangsang reproduksi hormon. Luteinizing hormon adalah hormon perangsang follicle stimulus hormon yang dihasilkan oleh kelenjar. Yang kedua yaitu hormon FSH atau follicle stimulus hormon. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pada pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari reproduksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan setiap sperma sekitar 65-75 hari. Ketiga yaitu luteinizing hormon atau L. Saat hormon dilepaskan ke dalam darah akan terjadi reproduksi dalam pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang keempat, hormon testosteron. Reproduksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin besar, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin wajah dan ketiak. Sebagian remaja laki-laki yang juga mengalami penambahan berat badan, tinggi badan yang signifikan telah memasuki masa pubertas. Testosteron juga akan memengaruhi masa tulang dan gairah seksual. Yang ketiga yaitu hormon reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu gonadotropin hormon atau GnRH. GnRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. Fungsi GnRH adalah menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon gonadotropin yaitu follicle stimulus hormon atau FSH, luteinizing hormon atau LH dan HCG. Yang kedua yaitu follicle stimulus hormon atau FSH merupakan hormon gonadotropin yang diproduksi pada sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH yang berfungsi dalam pertumbuhan dan pematangan granulosa di ovarium wanita. Yang ketiga yaitu human chorionic gonadotropin atau HCG merupakan glikoprotein yang sintesis di sincitiotrophoblast placenta. Kadar HCG meningkat dalam darah dan urin segera setelah implantasi ovarium yang sudah dibuahi. HCG berfungsi meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus luteum dan produksi hormon-hormon steroid terutama pada masa kehamilan awal. Yang keempat yaitu luteinizing hormon atau LH. Selama fase luteal, LH berfungsi mempertahankan korpus luteum reseptor, membran plasma yang spesifik dan menstimulasi progesteron oleh sel korpus luteum. Yang kelima yaitu estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium. Terdapat berbagai jenis estrogen, akan tetapi yang paling umum untuk reproduksi adalah estradiol. 6 yaitu progesteron. Progesteron diproduksi oleh korpus luteum, sebagian diproduksi di kelenjar adrenal, dan pada masa kehamilan reproduksi diproduksi di plasenta. Fungsi progesteron adalah mempertahankan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Yang ketujuh, prolaktin. Prolaktin diproduksi di hipofisis anterior. Fungsi prolaktin adalah memicu reproduksi dan sekresi air susu oleh kelenjar payudara. Itulah tadi penjelasan singkat tentang hormon-hormon reproduksi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.